Ini tentang apa? Image of jealousy deh. Kita dapat ayat apa? Nanti yang wall kita bahas Jumat aja. Oke, yang image jealousy Aca dapat ayat yang pertama di Ezekiel 28 ayat 2. Terus yang di Yesaya? Yang di Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Oke, thank you Aca. Itin? Sama Mince. Oke, thank you. Kak Sasha? Sama Aca. Waduh, banyak mirip Aca ini ya. Iya. Dinda? Tadi yang itu. Tadi Aca yang saya dia ayat berapa? Iya, ya saya 14. Ya saya ayat 13 sampai 14. Sama, Kak. Sama ya? Iya. Oke. Kita mau tanya kalau ini Manda? Aku juga sama Kak kayak Aca. Oh, sama kayak aja. Oke, thank you. Mantap. Oke. Nah, Jos bilang apa yang didapat? Kalau aku Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 sama Yesaya 28 ayat 2 sampai 5. Oke, thank you. Itu Mantap semuanya dapat ayatnya ya. Sebenarnya satu ayat aja. Jadi kalau ini ya, kita share ininya. Yeskiel itu. Jadi kan dibilang ada image of jealousy kan. Jealousy itu adalah saya itu menjadi sesuatu yang saya saya ingin menjadi sesuatu yang saya nggak punya, betul? Itu jealous, ya kan? Itu jealous. Saya mau jadi sesuatu yang saya nggak bisa. Nah, makanya di sini di Yeskiel 28 ayat 2 dibilang Tirus itu dibilang dia I am a god. Nah, ini kan yang membuat dia jadi yang dia menjadi apa? Dia Jealous. menjadi image of jealousy kan? Ya. Nah, ini dia. I am a god ini. I sit in the seat of God, mid seas. Nah, tapi Tuhan bilang, kamu ini cuma manusia, nggak bisa. Bukan God, ini dia. Jadi ayat 2, yang paling cocok untuk image of jealousy-nya. Oke? Oke, yang berikutnya Yesaya 14. Nah, ini, Yesaya. Oke. Jadi yang Yesaya 14 itu di ayat 13 yang paling ininya ya. Dibilang saya mau duduk di tempat atau Yesaya 14 pokoknya 13-14. Saya mau duduk di sebelah utara tempatnya Tuhan. Jadi I gitu kan. Dan ini dia I will be like the most high. Artinya ini apa? Image of jealousy. Boleh? Itu dia. Ya, jadi itu ayat-ayatnya tentang image of jealousy. Nah, terus habis itu kita ada lihat ayat yang udah dikumpulin tentang wall, udah, tapi ada yang boleh nggak di pas apa namanya? Itin sama aja belum kirim dia punya foto ya. Kirim. Jangan lupa dong. Jangan dikirim. Oke, Michi. Bawah doang. Oke. Jadi di sini yang tentang wall, jadi ada yang nggak dia punya arti boleh ditulis ya. Nanti kita bahas wall-nya hari Jumat aja. Terus itu aja yang belum kasih arti-artinya nanti di revision ya. Nanti kirim lagi ke aku. Itu dia. Tapi kalau udah kasih dia punya wall, ya udah nggak apa-apa. Ya. Terus 2 ayat ya. 2 ayat. Jadi kalau ada yang masih 1, kasih 2.
Oke, itu aja. Apakah ada pertanyaan dari homework-nya? Boleh? Boleh. Boleh ya, Jos, Dinda, Manda bisa ya. Oke, sekarang kita mau belajar. Kita mau seri yang kali ini kita mau ulang. Kita udah pernah belajar, tapi mungkin untuk Jos belum, dan untuk Sela sebenarnya, tapi dia belum ada, mungkin ada berhalangan. Nanti suruh nonton videonya aja. Jadi kita mau bahas di sini tentang kenapa kok ada yang bilang di Roh Nubuat itu ada tulisannya Mrs. White bahwa Mrs. White divaksin. Apakah bisa lihat mau tujuan pelajaran kita? Bisa, Gi. Jadi kita ini kan kita udah ngerti kan vaksin nggak bagus ini. Tapi banyak kan orang itu kan ngambil hal-hal yang menjadi alasan mereka supaya mereka mengignore semua alasan-alasan yang berbukti kuat kan Kak Sasha. Itu kebiasaan orang kan Kak. Betul. Jadi bukti-buktinya kita udah kasih buahnya, ada yang mati, ada yang ini, ada yang itu, ini. Tapi Mrs. White masih ada aja ada tapi. Karena mereka mau menyesuaikan kebenaran itu sesuai keinginan mereka, bukan tahu apa yang benar. Nah, itu nggak benar kan? Itu dia. Nah, jadi kita mau belajar seri yang ini, mungkin tiap hari Selasa ini, kita mau belajar, kita pelan-pelan aja belajarnya, belajar gimana buktikan kalau gimana kalau orang bilang, Ellen White aja divaksin, nah gimana? Boleh? Begitu? Bisa, Gi. Ya, oke. Jadi kita semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Pasti nanti ada orang yang bilang gitu, oke? Oleh karena itu kita harus tahu fondasinya dulu. Oke, kita akan buka Revelation 8 ayat 2. Revelation 18 ayat 2. Oke. Tunggu ya. Siapa boleh baca? Aca mau baca ya? Aca baca? Silakan. Nanti. Oh. Oke, mana? Okay, Revelation 8 ayat 2. And 8 ayat 2 kan ya, Gi? 18. sorry. 18. okay. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and the cage of every unclean and hateful bird. Oke, thank you. Oke, jadi pasal Revelation 18 ini ngomongin tentang apa? Tentang Babylon is fallen. Babylon. Oke. Bagaimana? Apakah setuju? Jos lagi ngomongin tentang kota Babylon, betul? Pasal Revelation 18 ini lagi ngomongin tentang Babylon, oke? Oke, kita mau tanya sama Manda. Manda, dia punya ciri-ciri Babylon itu kayak gimana aja sih? Unclean sama hateful ya. Oke, 1. Unclean. Terus hateful. Hateful apa? Boleh lengkap? Hateful bird. Oke. Aca dan Itin silakan. Mau tambahkan? Udah, Micu, tadi udah
tambahkan. Oh, sudah. Oke, thank you. Oke. Oke. Josh ada mau nambahin nggak karakteristik of Babylon? Nggak ada sih. Dinda? Ini ya Kak, yang habitation of devils. Oke, mantap. Ada lagi? Kak Sasha? Ini G. Mhm. Hold of every foul spirit. Oke, jadi ada full spirit kan, Kak? Oke, ada lagi? Kalau share screen-nya kurang gede. Oke. 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 Apa? thank you. Ini cage ya, hubungannya sama cage. Ada lagi? Great ya. Oke. Great. Babylon the Great. Masuk nggak sih? Oke. Oke, itu karakteristik. Apalagi? Masih ada yang belum dibilang? Babylon is fallen. Nah, itu dia. Ini yang penting kan? Udah fallen kan? Bagaimana? Oke, apakah sudah dapat apa karakteristik Babylon? Ada 6? Sudah ya? Habitable, every false spirit, cage, every unclean and hateful bird. Oke. Unclean. Jadi, binatang yang berhubungan dengan Babylon, binatang apa? Bird. Betul? Bird. Oke. Kita akan buka lagi ayat. Jadi, Josh, binatang yang connect sama Babylon apa? Halo, Josh? Bird. Oke, bird. Mantap. Nah, sekarang kita mau lihat bird-nya ya. Kita buka Matius 13 ayat 4. Matius 13 ayat 4. Josh baca Matius 13 ayat 4. And when he thought, some seeds fell by the wayside, and the false came and devoured. Oke. Oke, ayatnya di mana? Masih ingat nggak, Jos? Seed itu sama dengan apa? Benih itu sama dengan apa? Ayatnya di mana, Jos? Lukas. Lukas berapa? Lukas 8 ayat Ayat? Angka pertama 2 kali. Ayat berapa, Jos? Angka pertama 2 kali, Jos. 11. Betul. Ini. Jadi seed ini melambangkan apa, Aca? Word of God. Oke, mantap. Mantap, mantap. Oke, jadi ini ada seed. Kita seed. Nah, ada the seed juga. Dan the seed ini adalah word of God. Nah, berdasarkan cerita, Manda, apa yang terjadi sama word of God-nya? Dimakan Kak sama bird. Waduh,
Jadi, the seed atau word of God diambil burung, betul? Gimana itu? Jadi, kesimpulannya, Babylon ada apa? Ada apa? Di Babylon ada apa, Dinda? Ada word of God. Ada apa tadi binatangnya? Ada bird ya, Kak. Betul, ada bird. Lalu, bird-nya ngapain? Dia ambil word of God-nya itu ya. Betul, ambil word of God. Itu dia. Oke. Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Kita baca Lukas 8 ayat 12-nya. Lukas 8 ayat 12. Jadi Babylon tuh koneksi dengan burung yang suka ngambil word of God, oke? Lukas 8 ayat 12. Kita mau minta kesediaan Itin baca. Oke, Mice. Those by the wayside are they that hear, then cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. Wow. Jadi, ini seed, word of God, jatuh kemana? Seed atau word of God, jatuh kemana yang pertama? Wayside. Wayside. Lalu, dibilang burung ambil. Artinya yang ambil siapa di sini? Devil. Devil. Devil bikin apa? Taketh away the word out of their hearts. Jadi apakah kebenaran yang udah masuk hati pun bisa diambil sama setan? Betul nggak? Gimana? Betul. Waduh. Dan ini tugasnya siapa? Tugasnya siapa ini? Babylon. Yang hubungannya sama bird. Jadi di Babylon ada siapa? Devil. Devil. Bagaimana? Boleh itu? Dinda, Manda, boleh? Boleh. Wow, ini dia. Jadi ini mau konekkan bahwa kerjaannya Babylon ini adalah siapa aja yang bikin orang jadi nggak percaya dan akhirnya selamat karena dia ambil word-nya dari hati mereka. Ya. Jadi, word yang di dalam hati bikin apa? Bikin apa, Jos? Word yang ada di dalam hati, Jos? Diambil devil. Kalau misalnya word itu bisa terus di dalam hati Jos, bisa apa? Tumbuh. Berdasarkan ayat Lukas 8 ayat 12. Kalau word itu terus ada di hati Jos, kira-kira apa yang terjadi? Akan selamat. Satu kata lagi. They should apa? Percaya. Jadi word di dalam hati itu adalah kita believe and be safe. Gimana? Dan setan nggak suka kita believe, makanya dia ambil word-nya supaya kita nggak believe dan kita nggak selamat. Dan itulah pekerjaannya Babylon. Gimana? Coba kita minta Aca ulang. Apa pekerjaannya Babylon? Habis itu Manda ulang juga. Pekerjaannya Babylon itu harus kan itu believe and safe, lalu burung yang mengambil
word. Terus diambil dari mananya? Wordnya Dari diambil. hati. Dan kalau word yang ada di dalam hati itu bisa bikin apa? Bisa bikin believe and be safe. Artinya siapa saja yang bikin Aca jadi nggak percaya akan firman Tuhan, namanya siapa? That. Kita mau tanya sama Jos, siapa namanya? Siapa aja orang yang bikin Jos jadi nggak percaya sama firman Tuhan, namanya siapa? Babylon. Babylon. Wow. Bagaimana? Artinya Babylon, kalau misalnya dia bikin orang jadi diambil firman Tuhan, artinya Kak Sasha, Babylon punya apa, tidak apa? Bagaimana, Gay? Kalau Babylon Kalau misalnya Babylon itu tugasnya dia ngambil firman Tuhan kan, supaya kita nggak percaya dan selamat. Artinya Babylon itu punya apa, tidak apa. Clue-nya adalah Hawa di Taman Eden waktu sama ular. Jadi pertanyaannya adalah Babylon punya apa, tidak apa. Ayo, itu dia. Babylon ini kaitannya dengan Hawa ya? Ya, jadi kan dia kerjaannya ngambil word of God yang benar kan, Kak? Jadi Babylon punya apa, tidak apa. Itu dia. Jadi waktu Hawa digoda setan, setan kasih apa, Kak? Tipuan? Dan tipuannya dalam bentuk apa? Word. Word bukan ya, Gay? Betul, word. Dan word-nya itu apa dengan siapa punya? Word-nya itu bertentangan dengan word-nya Bapa. Mantap. Jadi Babylon punya apa, tidak apa, Kak? Babylon punya word tidak sesuai atau bertentangan dengan word of God. Mantap. Bertentangan dengan word of God. Artinya yang mau diambil word of God-nya sama setan, artinya terima word of God-nya siapa, Manda? Babylon. Babylon. Dan mereka nggak bisa apa, Manda? Mereka nggak bisa believe and be saved. Betul sekali. Bagaimana semuanya? Jos, mengerti itu, Jos? Boleh, Jos? Diulangi, masih belum ngerti. Belum ngerti ya? Oke, gue diulangin. Jadi, di sini, seed itu sama dengan apa, Jos? Iya. Seed sama dengan apa? Word of God. Word of God. Nah, lalu, sesuai dengan cerita, seed-nya di Word of God-nya diambil siapa? Burung. Burung. Dan burung itu siapa? Devil. Dan devil ini kira-kira dia pertama kali ada di siapa? Ada di mana? Pertama kali dia mengambil word of God. Pertama kali devil ambil word of God di mana, sayang? Babylon. Bukan? Di kejadian apa di Alkitab? Pertama kali dia ambil word of God.
Dia ambil word of God dan bikin orang itu nggak percaya Tuhan. Siapa? Di kitab Kejadian clue-nya. Kejadian 2 ayat 7. Apa? Siapa yang diambil word of God-nya sama setan pertama kali, Jos? Di kitab Kejadian siapa yang word of God-nya diambil sama setan? Setan burung toh? Dan dia tugasnya buat orang nggak percaya word of God, betul nggak, Jos? Iya. Jadi siapa orang pertama yang dibuat sama burung ini untuk nggak percaya, Jos? Siapa? Sorry, putus tadi saya. Hawa. Hawa, mantap. Bagaimana? Boleh? Boleh. Oke. Jadi Hawa dibuat apa sama ular atau iblis atau burung? Ditipu. Dan karena ditipu dia jadi nggak apa sama apanya siapa? Nggak percaya. Nggak percaya sama apanya siapa? Word of God. Mantap, mantap. Jadi, apa yang setan bilang supaya Hawa percaya sama dia? Nggak percaya sama word of God. Apakah dia kasih word atau enggak? Jos. Kasih. Apa yang setan bilang, Jos? Apa yang burung bilang? Kau bisa menjadi seperti aku. Dan kamu, Tuhan bilang kalau makan apa? Akan mati. Akan apa? Kalau Tuhan bilang? Akan mati. Kalau setan bilang? Kalau setan bilang? Tidak akan mati, betul? Jadi, setan punya word sama Tuhan punya word sama atau beda, sayang? Beda. Beda. Artinya, kalau misalnya setan, ular itu sama dengan apa? Lambangnya apa? Binatang apa? Burung. Dan burung ada di mana? Babilon. Jadi, Babylon itu punya word, betul nggak? Karena setan kasih word kan ke Hawa kan? Betul, Jas? Iya. Dan word-nya punya Babylon itu bertentangan dengan siapa, Jos? Babylon punya word bertentangan dengan apa? Word of God. Itu dia, sama kayak di Taman Eden. Jadi, apakah kejadian Babylon ini sama dengan peristiwa Taman Eden, Jos? Sama. Itu dia. Boleh, Jos? Jadi, Babylon adalah siapa saja yang membuat kita nggak percaya word of God. Dan yang dia sampaikan nggak bisa dibuktikan dari word of God. Gimana? Atau dia pakai kutipan-kutipan word of God, tapi untuk agendanya sendiri. Walaupun banyak kutipan-kutipan lain yang menentang agendanya. Gimana? Boleh? Begitu, Jas? Jadi contohnya kayak gini ya. Misalnya kayak gini. Ada orang ya. Nggak apa-apa makan ikan. Yesus aja makan ikan. Dia pakai itu ayat. Nih, lihat. Yesus makan ikan. Nih, lihat. Yesus makan ikan. Tapi dia nggak mau ambil kutipan-kutipan, roh nubuat, apalagi orang Advent yang bilang harus reformasi kesehatan. Itu Babylon. Bagaimana? Bisa lihat nggak, Kak Sasha? Ya, betul, Ki. Itu dia. Gimana, Manda, Aca bisa lihat itu? Babylon ini Bisa, Kak. bisa kan? Itu dia. Pokoknya ingat, Babylon adalah
siapa saja yang mempunyai ciri-ciri dia bikin orang lain nggak percaya sama word of God. Itu dia. Ya. Oke, kita mau ke kutipan Roh Nubuat 1. Oke, kita mau minta Dinda boleh baca. Oke, boleh. Sebelum Dinda, apakah Jos sudah ngerti, Jos? Sudah. Oke, mantap. Kalau ada yang mau tanya, tanya lagi ya, Jos. Oke. Sekarang COL 44.3. Silakan, Dinda. COL 44.3. As the birds are ready to catch up the seed from the wayside, so Satan is ready to catch away the seeds of divine truth from the soul. Wow. Jadi kalau bird mau ambil seed itu sama seperti siapa? Satan. Nah, mau ambil kebenaran dari jiwa manusia. Wow. Oke, sekarang quiz. Oke? Ya. Quiz Oke. ya. Kuis itu. Quiz itu artinya close book, oke? Wow. Oke. Oke, close book. Oke. Oke, silakan. Dalam 2 menit. Minci mana DP soal ta? Ini di layar. Oh alah, oke terang Minci. Oke. Ini Minci mau kirim Pak Minci. Boleh. Ditulis terus dikirim. 2 nomor aja ujiannya. Tiga lah ya. Jadi ini langsung dikirim ya, Ge ya? Boleh Kak. Iya, boleh di chat di WA jawabannya boleh atau mau kirim gambarnya boleh. Oke. Ya. Oke, 3 nomor aja. Bisa, Jos? Jadi kita ada mini quiz ya. Boleh langsung tulis jawabannya. Iya, langsung tulis aja jawabannya. Thank you Kak Sasha. Yang lain ditunggu ya. Boleh chat Zoom juga boleh.
Thank you. Manda. Hai Kak Gedi, ini akan jadi homework. Kepencet Manda. Homeworknya Manda. Hai Kak Gedi. Semangat banget ya Manda kerjain homework. Puji Tuhan. Oke, biar sibuk. Iya Kak, betul. Kalau nggak sibuk bisa disibukin setan Kak. Iya. Gawat anak-anak kita ini. Kalau nggak dibikin sibuk, nanti setan yang bikin sibuk mereka sama hal-hal yang setan inginkan. Oke, thank you. Oh, Dinda sudah juga. Thank you, Dinda. Oke. Buset, Aca pakai kode ya. Thank you, Itin. Ya, Mice. Aca bilang jawaban nomor 2 ada 6. Mici yang suruh isi dong ini. Gimana Kak Dinda? Mici, Kak Gedi yang suruh isi. Oh, Aca. Katanya gini, jadi karakteristik Babylon ada 6. Terus apa 6-nya? Ayo, Aca coba tulis yang Aca ingat apa aja, ayo. Oke, Yang kalau cuma 2 yang diingat nggak apa-apa. Ini kan nggak salah benar. Yang penting ngerti. Gimana Jos? Bisa Jos? Ada yang Jos bingung? Ada yang bisa IG dibantu? Oke. Thank you Jos, mantap. Oke. Oke, semua udah kirim. Nanti Kak Itin lihat ya apa jawaban Adik. Oke, jadi bird itu kata lainnya adalah apa aja Itin? Itin. Ya, Mice. Babylon bird kata lainnya apa aja? Babylon. Devil. Terus Satan, Mice. Satu lagi? Satu lagi. Satu lagi. D. Coba, apa dari huruf apa tadi Mici bilang? D. Ya, devils, Mici. Devils. Sudah sebelum. Oke, jadi ini kan Satan, devils, bird, itu kan? Bagaimana semuanya? Boleh? Oke. Satan-nya kan yang di COL kan? Jadi ini sama semua nih, kita kasih warna sama. Oh, Satan, the devil, sama bird. Bisa juga satu lagi loh, the vowels. Betul, Dinda? Oh iya Kak, benar. Nah, ini dia. Bird-nya kan di sini, the birds. Ini dia. Wow, kita miss satu, tapi nggak apa-apa. Vowels, ini dia. Supaya lengkap kan. Oke, karakter Babylon. Ya, tadi dia yang Kak Sasha bilang great city kan sebenarnya dibilang kan. Terus fallen, habitations of devils. Nah, ini apakah ada devils toh? Ini setan-setan birds-nya toh? Iya. Wow. Ini dia.
Kalian bisa lihat nggak kalau enak banget konekin ayat ke ayat? Manda bisa lihat enak? Seneng loh Kak Gidi tuh konekin ayat. Jadi belajar itu nggak bosen. Terus apa lagi? Dia foul spirit, betul? Ada foul spirit. Terus apa lagi? Cage. Unclean. Cage-nya unclean bird. Clean spirit. C. Unclean spirit mana sayang? Oh, bird kote. Sorry. Bukan, ini bukan kafe ya, cage. Oh iya, Michi. Ini dan headful bird. Nah, ini dia. Betul, Aca dan Name. Mantap. Aja cuma ingat 6 doang ya. Bird membuat orang tidak apa, Jos? Bird membuat orang tidak apa, Jos? Belum dibuka mic, Jos. Percaya dan Selamat. betul, Betul? selamat. Betul. Mantap, mantap. Oke, jadi inilah quick quiz kita. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ayat 4. Revelation 18 ayat 4. Ayat 4 kita turun ya. Kita turun lewatin satu ayat. 18 ayat 4 sekarang. Jadi konsep belajar Alkitab itu harus paling bisa itu kita harus bisa lihat dia punya connection jembatan dari ayat ke ayat itu. Jadi udah kayak gini kan, ini ke sini bird sama vowel sama, ini seed, ini connect ke sini adalah vowels-nya, ya kan? Itu dia. Ini connect sini Satan, devil, bird sama, nah itu dia. Itu cara belajarnya ya. Itu dia. Jadi kita bisa belajar apa aja sendiri juga bisa ya. Oke. 18 ayat 3, sorry. 18 4 sorry. 18 4. Kita minta Kak Sasha baca 18 ayat 4. Okay, Revelation 18 ayat 4. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Wow. Oke. Babylon adalah seorang, kita mau tanya Manda. Wanita. Aca? Kalau Aca Babylon adalah seorang itu ini sesuai ayat Revelation. Iya sayang, sesuai ayat Revelation. Kalau sins. Hah? Sins? Ya. Oke, thank you. Jos, Babylon adalah seorang apa, Jos? Wanita. Kenapa wanita, Jos?
Soalnya ada tulisan her. Nah, Manda sama? Ya, Kak. Oke, karena ada her. Her ini kepemilikan kan? Jadi her itu wanita, oke, Aca? Boleh? Oke. Oke, wanita di Alkitab. Kita akan baca ayat lagi. Kita akan baca Efesus 5 ayat 23. Oke, kita mau minta kesediaan dari boleh Aca baca. Efesus 5 ayat 23. For the whose bed is the head of the wife, even Christ is the head of the church, and Church. the church, and he is the Savior. savior of the body. Oke, mantap. Coba Aca tanya sama Kak Itin, yang berhubungan dengan perempuan kata apa? Di Efesus 5 ayat 23. Kak? Kata with dan church. Right, betul? Dengan church. Dan wanita ini lambang apa? Church. Church. Gimana? Jadi Babylon adalah apa, Manda? Wife dan church. Adalah church. Nah, betul? Gimana? Oke. Josh sudah mengerti Babylon itu adalah a church karena dia her, betul? Iya. Boleh, boleh? Mantap. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang dimiliki Babylon the Church. Berdasarkan Revelation 18 ayat 4. Apa Kak Sasha? Dia punya apa? Apa yang dimiliki Babylon the Church berdasarkan Revelation 18 ayat 4. Sins. Oke, itu aja. Plagues. Mantap. Oke, sekarang mari kita lihat. Jadi, siapa yang berkesempatan di sini untuk percaya dan selamat? Siapa? Josh di Revelation 18:4. Siapa yang berkesempatan untuk percaya dan selamat di Revelation 18 ayat 4, Josh? My people. Setuju Kak Dinda? Kak Dinda setuju dengan Josh? Iya, setuju, Kak. Dan my people harus bikin apa supaya percaya dan selamat? Come out. Mantap. Kalau come out
my people tidak apa dan tidak apa? Partakers of sin. Dan Not receive her. betul. Jadi kalau my people-nya come out, hasilnya adalah 1. Apa aja? Tidak apa? Tidak ada Bagian dengan apanya? Since itu apa? since itu Sin. Bahasa Indonesia sin apa? sin Iya, apa? sin Tanya Kak Itin kalau nggak tahu. Kak Itin apa, Kak? Gitu. dosa. Oke, jadi kalau misalnya come out, kalau my people come out, tidak apa? Tidak ambil bagian dari apanya? Masih tanya Pak Ade. Tidak ambil Dari dari her sin. Apa arti her sin? sin itu apa? Sin itu apa, sayang? Sin itu dosa. Her-nya siapa? Her. Wanita. Wanitanya siapa tadi yang kita udah bahas? Babylon. Jadi, tidak mengambil bagian dari her sin. Artinya apa itu? Artinya? Wanita. Apa? Wanita. Dosa wanita. Coba ganti wanitanya. Wanitanya siapa tadi? Babylon. Jadi coba yang lengkap aja, nggak boleh ngomong terpotong-potong begitu. Coba. Jadi kalau my people come out, tidak ambil, coba dari awal. Bilang semua kata-katanya full. Mau come out, tidak ambil bagian dari dosa Babylon. Itu dia 100% for Aca. Thank you. Mantap. Oke, kita mau tanya Manda. Kalau my people come out, apa yang kedua? Mereka nggak kena plagues, Kak. Mantap. Tidak menerima plagues, betul? Iya, Kak. Itu dia. Nah, ini. Nah, kita warna-warnain. Kan? Nah, jadi tidak menerima plagues dari siapa? Yang diterima siapa? Babylon. Nah, mau tahu nggak kenapa sampai Babylon itu berdosa dan menerima plagues? Mau tahu nggak kenapa? Dan sehingga my people harus come out. Boleh? Iya, boleh. Oke. Dan kalau nggak come out, bisa-bisa nggak percaya dan selamat, kan? Itu dia. Betul. Itu dia. Karena ayatnya di mana? Ayatnya di mana, Manda? Kalau dosa itu artinya nggak ada iman. Ayatnya di mana, Manda? Sebentar, Kak. Ya. Di Roma. Tidak ada faith, Kak tidak ada Gidi. faith dosa. Yang tidak ada faith, Tidak ada dosa. faith, dosa. Di mana ayatnya? Apakah itu Roma 10 ayat 17? Itu faith cometh by hearing and hearing the word of God loh.
Oke, mau tanya Aca, di mana Aca ayatnya? Coba baku ingat kalian. Kelas apa? Kelas youth. Roma berapa? Aca lagi buka catatan ya. Oke, Iya, apa boleh? Oh, boleh buka aja buku nggak apa-apa. Roma 14 ayat 23. Itu dia, mantap Manda. Betul? Karena udah sin, kalau ada sin udah pasti nggak bisa percaya, betul? Jadi Iya, Kak. mustahil kita kalau di Babylon the Church bisa percaya, boleh? Itu dia, atau selamat. Nah, sekarang kita mau pergi, apa yang membuat orang Babylon ini berdosa dan nerima plaks, itu kan yang kita mau cari tahu kan? Ya. Oke, kita mundur aja. Kita mundur ayat 3. Coba kita mundur ayat 3. Oke, jadi kita hari ini kita kayaknya bongkar ayat 18 dulu supaya kita mantap, nanti baru masuk. Nanti di sini ada image of the beast semua nanti masuk ya. Itu dia. Jadi ikutin baik-baik aja ya. Jadi ini kita hari ini bongkar ayat Wahyu 18 ayat 2, 3, 4 itu aja. Hari ini punya ini. Dan nanti diulang-ulang ya. Diulang-ulang, coba lihat connection-nya. Ini wife-nya kita kasih warna. Nah, kuning kan? Kuning. Ini sama dengan the church. Nah, sekarang ayat 18 ayat 3. Kita mau minta kesediaan Itin buat baca. Minci, Hmm? tadi belum baca Minci dari pertanyaan tadi, apa yang membuat Babylon Aha. terima- Ada apa? ada dosa dengan terima pledge? Betul, Gitu. plagues. Ada cara baca? Plagues. Apa sih pronunciation-nya Kak Sasha, Dinda, Manda? Plagues atau plagues? Plagues ya? Plagues, ya. Oh, oke, thank you. Plagues ya. Oke. Oke, Makasih Aunty Shasha. thank you. Jadi belajar juga pronounce. Oke. Oke, silakan ayat 3. Ayat 3, for all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are rich through the abundance of her deliciousness. Gitu. Oke. Thank you. Oke. Kita mau tanya sama Jos. Jos, ini Babylon ini punya apa? Apa yang dia punyai? Wine. Oke. Manda, Dinda, Kak Sasha setuju? Aca, Itin setuju? Iya, itu setuju, Cik. Gimana Kak Sasha, Dinda, Manda setuju? Wine? Iya. Oke, mantap. Jawabannya wine. Itu dia, mantap Jos. Wine. Wine itu anggur kan? Oke. Jadi, wine ini menyebabkan apa saja, oke? Pertanyaannya menyebabkan apa saja. Apakah sudah ngerti pertanyaannya? Kita sekarang mau tanya sama Manda. Wine ini menyebabkan apa saja, Manda? Drunk, Kak.
Dinda setuju, drunk? Setuju, Kak, drunk. Kak Sasha? Ini ada lagi ya, selain drunk ya, Ki. Apa? Dia Fornication. drunk, terus committed fornication. Oke, itu Kak Sasha. Itin sama Aca setuju? Aca dulu deh. Aca setuju? Setuju. Jos setuju? Setuju Jos buat drunk sama committed fornication? Iya, setuju. Itin setuju? Iya, Cik, setuju. Oke. Kalau jawaban nggak komplit, aku setuju karena aku minta jawaban komplit, nggak setuju. Harusnya bilang apa di drangnya, Manda? All nations ya, Kak. Itu dia, have drunk. Oke? Jangan bilang nanti kalau kita cuma bilang drunk, siapa yang drunk, betul? Oh, yang drunk ini nih, ada apa namanya orang-orang di komplek sebelah sana. Padahal all nation, betul? Oh iya. Itu dia. Dan yang kedua apa? Fornication. Commit fornication with. Jangan lupa. With the king of the earth. Betul? Ya. Babylon committed fornication with the king of the earth. Nah, ini dia. Ya. Oke. Lalu apa yang terjadi lagi? Apa yang terjadi lagi? Belum lengkap loh. Itu gay. Uh-huh. The merchants. Ah. Mereka wax rich through the abundance of her delicacies. Oke, the merchants of the earth walks great. Nanti kita walks rich ya. Nah, nanti kita mau lihat ini dia. Apa ya? Nah, ini apa sih Kak bacanya ini? Dinda Manda? Delicacies. Oke, delicacies ya. Nanti kita mau lihat ya. Delicacies ini kan hawa nafsu karena bercabul dan minum drunk, wine. Jadi ada connection kan sama wine, betul? Nanti jadi ingat aja, pokoknya all nation drunk, Babylonnya jadi committed fornication with the king of the earth, lalu menyebabkan merchants of the earth walks rich. Nah, oke. Apakah boleh itu? Ini wine ini sebabkan apa aja? Bisa? Bisa. Oke. Mantap. Oke. Walaupun nanti belum nanti pelajaran selanjutnya baru ini, yang penting kita ingat ini konsep-konsepnya penting banget untuk nanti waktu kita ketemu kutipan ayat lain, loh ini kan sama yang kita udah establish, betul? Gitu dia. Jadi penting untuk mengerti yang sekarang. Gimana? Apakah Jos ngerti nggak bagian di sini, Jos? Iya, ngerti. Ngerti ya? Oke, mantap banget. Mantap banget. Oke, kita mau ambil kutipan. Tunggu. Coba baca ini. Kita mau minta Jos baca. RH Jun 2, 1896, paragraf 7. Silakan. Apa itu wine? He chose new bottles from this new wine of doctrine and made fishermen and unlearned believers that words of his truth to the world. Wow. Oke. Jadi, Tuhan pilih orang-orang baru untuk menaruh dia punya anggur doktrin. Boleh?
Jadi wine itu sama dengan apa? Doktrin. Doktrin. Dan ini kutipan bagus banget loh. Tuhan pilih botol yang baru untuk menaruh dia punya new wine. Karena wine-nya yang lama sudah jadi wine-nya siapa? Babylon. Babylon, betul? Dan Tuhan bikin yang botolnya ini, new bottles-nya ini adalah ini dia new bottles akhir zaman. Fisherman. Orang bau amis, betul? Betul. Unlearned believers. Wow, orang-orang nggak terpelajar dipilih Tuhan, yang nggak sekolah pendeta-pendeta dipilih Tuhan untuk kabarkan, proklamasikan kebenarannya kepada dunia. Wow. Kalau kita bau amis, inilah kita fisherman, betul? Betul. Itu dia. Dan kita nggak ke sekolah pendeta, kita unlearned believers. Yang Tuhan kasih new doctrines karena yang terpelajar semua jadi bawahannya Babylon. Gimana? Ya. Wah, Betul. ini kutipan bagus banget nggak? Singkat tapi pas gitu kan? Untuk kita tuh lebih percaya bahwa kita ini benar-benar bawa benderanya Tuhan. Ngapain kita minder sama kebenaran yang punyanya Tuhan, betul? Setan punya orang-orang aja yang bawa pekabaran setan aja berapi-api dan semangat sekali, berani. Kalau kita di bawah benderanya Tuhan, apa yang perlu kita takuti, betul? Iya. Itu dia, mantap. Nggak perlu takut kita. Kalau kita di bawah bendera Tuhan, walaupun kita akan mendapatkan respon-respon sengit dan tidak baik, yang penting kita kabarkan. Karena yang kita ini tugasnya cuma herald. Apakah di sini tugas kita untuk membuat orang terima atau cuma herald his truth? Cuma herald aja. Herald saja kan? Cuman serukan, kabarkan, suarakan dia punya kebenaran. Terserah. Karena tugas keyakinan, conviction semua itu tugas Roh Kudus, betul? Bukan tugas kita. Yang penting kita udah kabarkan aja. Dan ingat, waktu kita kabarkan, banyak burung-burung yang berkicau, betul Kak? Betul. Itu dia, banyak burung-burung berkicau. Jadi, apakah kalau kita ngerti konsep Alkitab, yang terjadi sekarang itu make sense semua? Sangat betul. Kalau kita nggak belajar, kita akan bilang, kok gini ya, kok gitu ya, kok nggak, itu dia, itu nggak belajar. Tapi kalau kita belajar, semua make sense. Kok sama sih apa yang ditulis Alkitab? Nah, itu dia. Wow, gimana Jos? Boleh? Jadi artinya yang membuat semua nation mabuk, bisa fornication sama raja-raja dunia, dan membuat pedagang-pedagang dunia kaya adalah apa? Satu kata, pengganti wine. Doktrin. Mantap banget, Jos. Jos mau nggak jadi fisherman dan unlearned believers yang dipakai Tuhan untuk kabarkan kebenarannya kepada dunia, Jos? Mau nggak, Jos? Jos? Mau jadi pekabar Tuhan? Iya, mau. Wow, Manda, Dinda, Kak Sasha, Aca, Itin mau toh? Kak. mau. Mau Mice. Buktinya di sini orang ini udah keluar dari Babylon, kata apa? Ayo. Kata apa yang mau ngasih tahu sama kita? Ini orang sudah keluar dari Babylon nih, kata apa? Apa? Aca, Itin, Joshua, Sasha, Kak Sasha, Dinda, dan Manda. Berdasarkan kutipannya, Mice. Iya, berdasarkan kutipan. Apa? Kak Sasha, Dinda, Manda, ada buka mic? New. Oke. Apalagi? Kita kumpul dulu ya, jawaban-jawaban.
Jos apa Jos? Apa satu kata yang Jos lihat, ini orang ini udah keluar dari Babylon nih. Apa satu katanya? Fisherman. Fisherman. Oke, thank you. Aca Itin ada? Itin. Kalau Itin choose, Nce. Oke, thank you sayang. Aca apa dang? Kalau Aca apa ya? Aca doktrin. Thank you Aca. Kak Sasha Dinda Manda silakan choose one satu hal yang silakan. Kalau dan new Kak. New, thank you. Dinda? Dinda tadi new, Kak. Oh, Dinda sudah. Kak Sasha apa ya? Aku Ruth. Ruth, thank you. Satu kata yang buat kita tahu bahwa mereka sudah keluar dari Babylon karena mereka adalah believers. Gimana? Oh iya. Betul? Iya. Orang yang believe, betul? Adalah my people, betul? Mereka keluar dari Babylon. Karena di Babylon nggak mungkin bisa apa? Believe. Believe. Itu dia. Gimana? Betul, Jos? Out of context. Gimana, Jos? Betul, Iya. itu dia. Wow, gimana? Apakah bisa mengerti pelajaran hari ini? Boleh? Bisa ya? Bisa. Oke, jadi kita hari ini ulang-ulang lagi Revelation 18:2 itu connection-nya devil, bird, ini semua. Kalau ada Alkitab diwarnain, distabiloin, apa semua di catatan kita bikin yang rapi, yang mantap lah untuk kita bisa ulang gitu ya. Terus itu aja. Terus bisa jelaskan koneksi-koneksinya gitu, dan ujung-ujungnya adalah doktrin Babylon lah yang membuat all nation drunk ya. Oke, bagaimana Aca dan Itin, ada pertanyaan? Pertanyaannya homework, Nce. Waduh, mau homework ya? Oke, boleh lah. Oke, kita kasih homework dulu untuk hari Jumat ya. Sama ada yang belum di ini juga kan? Belum di apa? Ditanya ya, betul. Oke, kita buka. Tolong buka. Tolong buka Revelation. Tunggu. Oh, ini. Oke, tolong buka Revelation 18. — 14 ayat 10, sorry. 14:10. Revelation 14:10 itu aja PR-nya satu. Tolong selidiki. Tak tulis ini ya. Belum share screen. Tolong selidiki Revelation 14:10. Apa perbedaannya dengan Revelation 18:3 dan apa persamaannya dengan Revelation 18 ayat 4. Oke, boleh itu homework-nya? Boleh. Bisa, Jos? Homework-nya dapat, Jos? Ada yang mau ditanya? Jadi kumpulnya hari Jumat sebelum ini ya. Sebelum apa? Sebelum DBS. Ya, sebelum BS kita. Jadi untuk Jumat nanti kita akan online jam
kita udah pastikan aja ya. Jadi jam 18.45 ya. Jadi kalau Jumat jam 18.45, kalau Selasa jam 7, oke? Itu boleh gitu? Itu ya. Karena apa? Supaya ini agak ini apa? Karena ada habis kelas anak-anak, jadi kayaknya kalau terlalu deket waktunya kadang-kadang aku mau review sebentar dulu baru ngajar gitu supaya mantap bahan-bahannya dibawakan. Oke, boleh gitu? Boleh, Ge. Oke, mantap, mantap. Jadi itu jadwal kita ya. Jadi udah nggak berubah lagi. Jadi kalau Jumat, ini jam Jakarta ya. Kalau Manado jamnya tambah 1 jam. Oke, itu aja kita punya belajar pada hari ini. Kita akan doa tutup dan kita minta kesediaan dari boleh Dinda, boleh pray. Thank you, Dinda.